Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Dampak sosial informatika. Dampak informatika yaitu suatu pengaruh studi yang mempelajari aspek-aspek sosial dari komputerasi termasuk peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Dampak positif sosial informatika. Pertama, memudahkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Kemajuan teknologi komunikasi yang sangat cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dan memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain jaraknya sangat jauh atau bahkan berada di beda negara dengan semakin mudahnya melakukan komunikasi. Kedua, memudahkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, membuat sosial informatika terus mengalami perkembangan, sehingga seringkali pemerintah menyebarluaskan suatu kebijakan melalui media sosial milik suatu lembaga. Ketiga, mudah mengetahui budaya luar negeri. Adanya sosial informatika membuat seseorang lebih mudah dalam mengetahui budaya luar negeri. Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke luar negeri hanya untuk mencari sebuah informasi. Keempat, mudah menyebarkan karya-karya. Dengan adanya kemajuan teknologi dan juga sosial informatika yang terus berkembang, maka karya-karya anak bangsa akan lebih mudah disebarluaskan. Dengan begitu, negara Indonesia akan semakin lebih dikenal oleh banyak masyarakat dunia. Kelima, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Hal ini karena pendaftaran sudah bisa dilakukan secara online. Dengan begitu, ada banyak masyarakat Indonesia yang dapat menempuh pendidikan di luar negeri. Dampak negatif sosial informatika. Pertama, disinformasi. Disinformasi diakibatkan adanya penyalahgunaan kecanggihan informatika. Disinformasi juga sering terjadi baru-baru ini, diantaranya pada berita hoaks yang sangat merugikan masyarakat luas. Berbagai berita hoaks ini juga diproduksi serta ditempatkan pada halaman web tertentu yang kemudian disebarkan melalui internet. Kedua, penjajahan. Budaya memang bagus dalam mempelajari budaya asing, akan tetapi akibat yang akan ditimbulkan adalah orang-orang lebih mencintai budaya asing daripada budayanya sendiri. Namun, jika seperti itu, secara tidak langsung, budaya lokal akan terjajah oleh budaya asing. Ketiga, terciptanya antisosial. Kemajuan teknologi yang membuat seseorang lebih menikmati waktunya dengan internetnya dan memilih di rumah saja daripada bersosialisasi dengan orang lain. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang artinya sangat membutuhkan manusia lain. Keempat, ujaran kebencian. Penyalahgunaan teknologi informasi juga mengakibatkan munculnya ujaran kebencian yang sering dilakukan di media sosial. Ujaran kebencian ini sendiri banyak ditujukan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, pejabat negara maupun suku, agama, ras, serta antar golongan tertentu. Kelima, munculnya kriminalis atau cybercrime. Salah satu penyebab akibat meningkatnya kasus kriminalis adalah banyaknya penyalahgunaan teknologi informasi. Beberapa kasus kriminalis yang muncul diantaranya adalah penipuan dan coding, cyberbullying, dan sabotase. Keenam, budaya saling tolong-menolong akan hilang. Pernahkah kamu melihat ketika ada kecelakaan, apa yang akan dilakukan oleh orang sekitar? Sebagian ada yang menolong, namun ada juga yang lebih banyak melakukan foto-foto atau sekedar menonton saja. Hal ini tentu saja mulai mengikis salah satu budaya leluhur Indonesia yaitu gotong royong. Foto-foto tersebut dilakukan agar mendapatkan viral dunia maya daripada menolong orang yang tengah kesulitan. 7. Kesenian tradisional mulai ditinggalkan. Kesenian tradisional juga terancam akan punah karena generasi penerus beranggapan bahwa budaya tradisional adalah budaya yang kuno, tua, dan tidak menarik sama sekali. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh internet yang dapat mudah mereka mencari kesenian-kesenian dari berbagai macam negara, organisasi, lembaga, pejabat negara, maupun suku, agama, ras, serta antar golongan tertentu. 8. Individualis. Dengan dimudahkannya teknologi informasi, seseorang akan merasa bahagia hanya karena dengan berbekal smartphone atau komputer. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya, manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Jika suatu saat ini dapat mengancam kejiwaannya dan juga jiwa sosialnya. 9. Munculnya budaya instan. Kemajuan internet memanjakan siapapun. Sekarang kita bisa membeli sesuatu tanpa harus keluar dari rumah. Budaya-budaya instan ini dapat memicu sikap malas terhadap seseorang. Break it down, bring it back.